Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar sobat-sobatku semua? Semoga kalian sehat. Saya juga sehat. Selamat sore. Di kesempatan kali ini saya akan mengupdate pertumbuhan pohon pepaya saya yang saya tanam di musim kemarau. Sekarang umurnya sekitar 1 bulan ya teman-teman. Oke, bagaimana pertumbuhannya? Langsung saja kita cek. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga. Oke. Nah, teman-teman, ini pohon pepaya California yang saya tanam di musim kemarau ya, teman-teman. Kita akan mengupdate pertumbuhannya. Jadi, pohon pepaya California ini umurnya sekitar 1 bulan lebih 4 hari ya, teman-teman. Yang kemarin ada yang saya potong, akan saya buat pendek. Jadi ini yang normal, yang tidak saya potong ya teman-teman. Bisa dilihat tingginya mungkin ada sekitar 1 jengkal lebih sedikit, mungkin ada 20 sentian ya teman-teman. Jadi pohon pepaya ini seluruhnya belum saya pupuk ya teman-teman. Jadi hanya saya siram saja, karena di musim kemarau ini kalau kita pupuk dengan pupuk kimia, kalau penyiramannya tidak bisa rutin, bisa berakibat mati ya teman-teman. Jadi di usia 1 bulan lebih 4 hari ini, pohon pepaya ini belum sama sekali saya pupuk. Jadi hanya saya siram, penyiramannya rutin sekitar 3 hari 4 hari sekali. Karena ini sudah besar, jadi penyiramannya sekitar seminggu 1 kali. Bisa dilihat ya teman-teman, sangat subur sekali. Ini belum saya pupuk, hanya saya pupuk sistem spray ya teman-teman, sistem semprot. Saya pupuk dengan pupuk gandasil daun. Jadi umur pepaya sekitar 1 bulan lebih 4 hari, kita harus selalu mengecek di bawah daun. Biasanya umur segini itu rentan dengan adanya kutu putih atau kutu kebul ya teman-teman, dan hama trip. Karena cuacanya sangat panas, biasanya itu terserang oleh hama trip. Jadi intinya pepaya di umur 1 bulan kita harus selalu mengeceknya. Jika ada kutu putih atau hama trip, kita bisa menyemprotnya dengan insektisida dan dibarengi dengan pupuk daun. Pupuk daunnya dengan pupuk gandasil D. Jadi untuk pemupukan sudah saya lakukan sekitar 1 kali. Sudah selama 1 minggu ini, nanti akan saya ulang. Nanti akan saya buatkan video ya teman-teman, untuk penyemprotannya dan untuk takarannya. Jadi kita bisa lihat, jika pepaya umur 1 bulan ini kalau ada seperti ini namanya tunas air. Nah, ini bisa kita bersihkan semua ya teman-teman. Nah, ini namanya tunas air. Jadi kita bersihkan semua agar nutrisinya fokus ke pupus bagian atas atau tunas bagian atas ya teman-teman. Kita bersihkan semua.
hanya tunas airnya saja ya teman-teman. Kalau daunnya yang kecil-kecil ini dibiarkan saja. Nah ini biasanya sekitar 3 hari sampai 4 hari itu akan tumbuh lagi. Oke teman-teman, akan saya perlihatkan pohon pepaya yang ada yang keriting. Sebentar, nah ini pucuk daunnya pada keriting ya teman-teman, bisa dilihat. Nah ini tidak normal, akan saya perlihatkan di balik daun pepaya ini. Nah itu belum bisa fokus, nggak bisa fokus teman-teman. Ini ada yang putih-putih itu. Nah kelihatan ya yang di ini. Nah ini dekat kuku ini. Nah ini hama apa, kutu putih ya teman-teman, kutu kebul. Jadi hanya ada kutu putih sedikit saja bisa mengakibatkan daunnya keriting seperti ini. Nah ini perlu kita semprot dengan insektisida nanti atau besok kalau sempat akan saya buatkan video untuk penyemprotannya ya teman-teman. Yang dibalik ini bentar, agak kaku ya teman-teman, tidak ada. Jadi hanya ini saja ya teman-teman, ada kutu kebulnya, hanya masih ada apa, baru ada 2 kutu kebul. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau sudah terkena kutu kebul, pertumbuhannya akan lambat ya teman-teman. Jadi daun apa, pucuk daunnya akan melengkung seperti ini. Nah kelihatan ya, padahal kemarin itu sudah saya semprot tapi masih nempel saja ya teman-teman. Oke, kan saya perlihatkan yang di bagian sana. Yang di bagian sana itu pepaya, jenis pepaya jingga ya teman-teman. Nah ini namanya pepaya, jenis pepaya jingga. Jadi pertumbuhannya lebih cepat daripada pepaya California. Nah ini teman-teman, ini tunas airnya banyak sekali, bisa kita bersihkan. Jadi batangnya ini sudah besar teman-teman, padahal belum sama sekali saya pupuk kimia, hanya pupuk daun hanya 1 kali dan pupuk kotoran sapi. Kalau pupuk organik kotoran sapi itu meresapnya lama ya teman-teman. Jadi kita bersihkan semua. Ini batangnya sudah sebesar jempol saya, lebih besar batangnya ini teman-teman. Berarti ini bertanda pertumbuhannya sangat bagus sekali. Nah ini yang pepaya jingga lumayan bagus semua ya teman-teman. Jadi ini sudah waktunya untuk penyiraman karena ini sudah kering lagi.
Nah ini ada yang keriting lagi teman-teman. Nah ini, oh ternyata ada hama kecil teman-teman. Mana ini nggak kelihatan. Nah itu jalan ke bawah. Mana? Hilang teman-teman, jatuh. Tadi ada hama kecil. Nah ini pucuknya jadi rusak, kelihatan ya. Besok kita semprot dengan insektisida saja. Ini tanahnya udah mulai kering teman-teman, tapi di bawah ini masih agak basah. Yang atas kering tapi yang di dalam masih agak basah. Untuk tips penyiraman nanti akan saya buatkan videonya agar tidak mati ya teman-teman. Oke, nah ini untuk pepaya jingga. Jadi perbedaannya, ini daunnya agak kecil-kecil ya teman-teman, seperti ini. Nah ini umur 1 bulan lebih 4 hari ya teman-teman. Nah ini tunas airnya banyak sekali, kita bersihkan. Ini harus kita bersihkan semua ya teman-teman, agar pertumbuhannya fokus ke atas. Nah ini daunnya udah lebar. Ini belum pernah saya pupuk kimia ya teman-teman, hanya pupuk kotoran sapi dan pupuk daun. Pupuk daun hanya sekali ya, ini kotoran sapinya kelihatan. Nah kemarin sudah saya buatkan videonya, jika ada yang belum nonton bisa ditonton dulu. Nah teman-teman, itu tadi pertumbuhan pepaya California dan pepaya jingga di umur 1 bulan lebih 4 hari. Dan sebelumnya belum pernah saya pupuk dengan pupuk kimia, hanya pupuk kotoran sapi dan pupuk sistem spray atau sistem semprot, pupuk daun yang disemprotkan ke daunnya. Dan nanti akan saya semprot lagi, akan saya beritahu takarannya bagaimana. Jadi intinya, tanam pohon pepaya di musim kemarau itu kalau kita merawatnya dengan baik atau penyiramannya itu rutin, jadi pertumbuhannya sangat bagus ya teman-teman, bisa dilihat tadi. Dan untuk cara penyiramannya nanti akan saya buatkan video agar teman-teman bisa tahu untuk cara penyiraman juga. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.